Perkenalkan, kami dari kelompok kedua kelas 12/4 akan menampilkan video rangkaian alat memberi makan ikan otomatis. Adapun alat dan bahan untuk membuat alat pemberi makan ikan otomatis sebagai berikut. Baik, sekarang kami akan mencoba untuk merangkai. Jadi di sini ada RTC yang sudah disambungkan ke kabel jumper. Kabel jumper berwarna kuning disambungkan ke SCL. Kabel jumper berwarna orange disambungkan ke SDA. Kabel jumper berwarna merah disambungkan ke VCC. Dan kabel jumper berwarna coklat ke GND. Lalu kabel jumper berwarna kuning yang SCL disambungkan ke ESP D1. Lalu SDA disambungkan ke D2. VCC disambungkan ke 3 volt dan GND disambungkan ke GND di SP. Lalu ada servo yang sudah disambungkan oleh kabel jumper. Kabel jumper berwarna coklat disambungkan ke GND di ESP. Yang berwarna merah kita sambungkan ke 3 volt di ESP. Dan kabel jumper berwarna orange kita sambungkan ke D4 pada ESP. Berikut adalah rangkaiannya. Sekian dan terima kasih. Baik, untuk penjelasan skrip pada gambar yang pertama, di mana pada line pertama hingga line ketiga dikopi dari Blink lalu ditempel pada skrip agar bisa menghubungkan Blink dan ESP. Kemudian pada line kelima sampai ke-9 berisi tentang library, di mana untuk line kelima menghubungkan untuk library ESP, line ke-6 untuk library Blink, yang ke-7 untuk servo, dan yang ke-8 library untuk menghubungkan antara library RTC agar terhubung dengan ESP. Selanjutnya untuk line ke-9 yaitu library untuk RTC itu sendiri. Selanjutnya pada gambar yang kedua di baris ke-11 yaitu untuk memberi variabel kepada RTC atau real time clock. Kemudian di baris 14 dan 15 itu konfigurasi WiFi. Konfigurasi WiFi ini berguna untuk kita dapat menghubungkan Blink dengan papan ESP8266 kita agar bisa dikontrol lewat Blink nantinya. Kemudian di baris 18 dan ke-19, di baris 18 itu pin untuk servo, di mana servo saya hubungkan ke pin GPIO nomor 2. Dan baris ke-19 itu variabel untuk motor servo. Selanjutnya penjelasan pada gambar ketiga, di mana line ke-21 berfungsi untuk memberi makan ikan. Lalu line ke-22 berfungsi untuk memunculkan perintah di serial monitor. Lalu selanjutnya pada line ke-23 perintah untuk memutar servo searah 180 derajat. Kemudian untuk line ke-24 tentang perintah menunggu selama 2 detik. Lalu kemudian
Untuk line ke-25 perintah untuk membalikan servo ke posisi semula. Kemudian yaitu void setup di baris ke-29 serial begin itu untuk menunjukkan kecepatan transmisi data ke serial monitor. Di baris ke-30 itu yang menghubungkan motor servo yaitu di servo pin yang sebelumnya ada di pin 2. Kemudian di baris ke-31 yaitu feeder servo, artinya posisi awal servo ada di posisi 0 derajat. Pada gambar kelima, line ke-34 berguna untuk memasukkan SSID dan password ke WiFi yang sudah ada variabelnya sebelumnya. Lalu, pada line yang ke-35 hingga ke-38 berfungsi untuk mengecek jika belum terhubung dengan WiFi. Pada serial monitor akan memunculkan titik. Lalu pada line ke-39, jika WiFi terkonek, maka pada line ke-41 berfungsi untuk menghubungkan token Blink, SSID, dan password WiFi. Kemudian pada line ke-42, jika WiFi sudah terhubung, maka pada serial monitor akan memunculkan kata sistem siap. Selanjutnya di gambar yang ke-6 pada baris 45 ini untuk pin RTC di mana pin SDR di RTC terhubung ke D2 pada SP8266 dan SLC terhubung ke D1. Kemudian di baris 47 sampai baris 51 itu untuk mengecek status RTC. Jika RTC tidak terdeteksi, maka di serial monitor akan menuliskan bahwa RTC tidak terdeteksi. Pada gambar ke-7, pada line ke-53 hingga ke-59 berfungsi ketika RTC kehilangan daya, maka RTC akan mengatur kembali waktunya menjadi semula. Kemudian selanjutnya di baris 60 void loop, di baris 62 billing run untuk menjalankan blink nantinya. Di baris yang ke-65 itu untuk menunjukkan jam saat ini di RTC, dan di baris ke-67 sampai 78 itu untuk menunjukkan status waktu saat ini mulai dari tanggal, bulan, tahun, jam, menit, dan detik dalam serial monitor. Dan di baris 80 akan di-refresh setiap 1 detik. Pada gambar ke-9, script ini berfungsi untuk menjalankan motor servo secara otomatis dari modul RTC, di mana pada line ke-83 semisalnya pada jam 7 malam menit ke-37 detik ke-0 akan menjalankan fungsi feed fish untuk memberi makan ikan. Lalu pada line ke-85 switch atau saklar akan kembali ke posisi 0 atau off. Kemudian selanjutnya di gambar yang terakhir ini berguna untuk mengontrol motor servo manual dari blink, sehingga nanti ketika switch dinyalakan di baris ke-92 pin value sama dengan 1, artinya switch nyala, maka fungsi feed fish akan jalan. Nah, ketika fungsi ini jalan, maka nanti motor servo akan bergerak dan makanan ikan otomatis keluar. Kemudian blink virtual write V0,0 artinya akan menonaktifkan kembali switch yang telah kita nyalakan sebelumnya secara otomatis. Terima kasih. Oke, di sini jadi kalau mau ini biar servonya bisa dikontrol manual lewat blink. Yang pertama itu kita harus sambungkan dulu wifi-nya, SSID sama passwordnya. Kebetulan di sini sudah saya masukkan dan sudah ku compile. Jadi langsung masuk ke blink, nanti statusnya akan jadi online di sini, online. Nah, kalau sudah online, ini switchnya dikasih nyala. Nanti servonya akan gerak sendiri. Ya, begitu.